Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatul iman yang semoga Allah muliakan, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau pernah menyampaikan bahwa az-zikru lil qalbi mislul ma'i lis-samaki. Zikir bagi hati itu bagaikan air bagi ikan. Jadi zikir atau hati butuh kepada zikir bagaikan ikan butuh kepada air. Jadi seorang yang hatinya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia bagaikan ikan yang ada di dalam air. Maka orang yang senantiasa berzikir adalah orang yang senantiasa betah atau orang yang senantiasa menginginkan kedamaian. Jadi ikhwatul iman yang semoga Allah muliakan, dan sebaliknya orang yang enggan berzikir adalah bagaikan ikan yang tidak betah di dalam air. Kira-kira kalau ikan tidak betah di dalam air, berarti ikan itu ada tidak ya ikan tidak betah di dalam air. Ada ikan yang tidak betah di dalam air? Pasti ikan betah di dalam air. Maka ikhwatul iman yang semoga Allah muliakan, orang-orang yang beriman akan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di kesempatan kali ini, di majelis ini, mudah-mudahan ini majelis zikir, adalah majelis zikir sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata beliau, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka nikmatilah, maka rasakanlah, maka hadirilah. Wa mariyadul jannah, ditanya Nabi SAW, apa itu taman-taman surga? Maka kata beliau di dalam riwayat yang lain, hilaquz zikr, yaitu halaqah zikir. Halaqah zikir kata para ulama halaqah talabil ilmi. Hilaqah talabil ilmi. Halaqah untuk menuntut ilmu. Maka orang yang senantiasa berada di dalam halaqah talabul ilmi itu adalah orang yang senantiasa ada di dalam riyadul jannah, taman-taman surga. Kenapa? Karena orang yang ada di dalam majelis-majelis ilmu insya Allah memiliki ketenangan jiwa, ketenangan hati insya Allah. Sebagaimana Nabi SAW dalam riwayat hadis yang sahih muat Muslim dan Abu Daud, Nabi SAW sampaikan, majtama'a qaumun, tidaklah satu kaum berkumpul fi baitin min buyutillah, dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasuna bainahum, dan kemudian mempelajari Al-Qur'an itu, mempelajari kitab Allah itu, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun kepada mereka sakinah, yaitu apa? Ketenangan. Sakinah adalah ketenangan. Turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyat humur rahmah, kemudian diliputi mereka oleh rahmat, oleh kasih
sayang. Allah berikan kepada mereka kasih sayang, Masya Allah. Kemudian wahaffathumul malaikah, kemudian para malaikat memuji-muji. Malaikat senantiasa mendoakan, menyanjung kepada orang yang senantiasa berada di halaqah zikir, halaqah majelis ilmu, Masya Allah. Maka ikhwatul iman yang semoga Allah muliakan, mudah-mudahan duduknya kita, hadirnya kita di tempat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan penyebab diturunkannya sakinah kepada jiwa kita, ketenangan kepada jiwa kita, kebahagiaan kepada jiwa kita, juga kasih sayang kepada kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Taib ikhwatul iman yang semoga Allah muliakan, kita akan melanjutkan kajian kita yang berkaitan dengan fikih muamalah ya. Fikih apa? Muamalah. Taib ikhwatillah yang semoga Allah muliakan, kita lanjutkan ke bab jual beli. Ya, sebagaimana kita sudah pahami, sudah pelajari di materi sebelumnya, bahwa akad-akad di dalam muamalah itu terbagi ke dalam beberapa bagian. Ada yang namanya akad muawadot. Akad apa? Muawadot. Muawadot itu akad, sebelumnya ini di materi sebelumnya. Akad komersil. Akad apa? Komersil, pertukaran. Nah, contohnya adalah akad jual beli. Nah, jual beli masuk ke dalam akad muawadot. Kemudian ada al-ijarah. Ijarah, apa ijarah itu? Sewa menyewa atau jasa. Itu masuk ke dalam ijarah. Itu masuk ke dalam akad muawadot. Muawadot. Wajan surah Pak Agus, muawadot. Awadot yu'awidu muawadotan. Fa'ala yufailu mufa'alatan. Itu wajan 9. Pak Agus diajar ya, insyaallah. Walaupun liar banyak bagus. Muawadoh adalah apa tadi? Pertukaran. Akad adanya tukar menukar di antara dua pihak. Ya. Nah, salah satunya adalah jual beli. Nah, maka insya Allah kita akan membahas bab tentang muawadot ini satu persatu. Dimulai dengan akad apa? Jual beli. Tapi di situ di slide ya atau di materi ada hikmah tentang jual beli. Bahwasanya ini di dalam kitab fikih sunnah, kalau tidak salah saya mengutip ini, bahwasanya li'annal hikmata taqtadihi. Hikmah menghendaki adanya jual beli. Li ta'alluqi hajatil insani bima fi yadi sahibihi. Disebabkan karena kebutuhan manusia terhadap milik orang lain. Wala sabila ilal mubadalah illa bi'iwadin ghaliban. Dan tidak ada jalan pergantian, untuk pergantian hak ya, kecuali kebanyakannya dengan cara jual beli. Jadi ketika saya butuh, ketika teman-teman misalnya punya baju, ya, saya punya uang, maka tidak ada jalan kecuali dengan melakukan jual beli. Dahulu begitu ya masyarakat. Ketika seseorang butuh sesuatu, maka dia datang ke mana? Ke pasar. Untuk apa? Untuk membeli barang tersebut. Nah, maka disinilah salah satu hikmahnya, manusia itu adalah makhluk apa namanya? Sosial. Pasti membutuhkan orang lain. Nah, salah satunya kita membutuhkan orang lain untuk mendapatkan barang yang kita inginkan. Maka disitulah ada hikmah jual beli. Ya, taib. Saya pendek saja. Lanjut dulu ya. Kemudian dalil tentang bolehnya jual beli. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina ya'kuluna riba. Orang-orang yang memakan riba. La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Maka mereka tidak dapat berdiri, ya, tidak dapat berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena ada penyakit gila. Dzalika bi annahum qalu innamal bai' mislur riba. Demikian itu mereka mengatakan karena sesungguhnya jual beli sama dengan riba. Wa halallahu al-bai' wa harramar riba. Padahal Allah telah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Nah, jadi orang-orang Yahudi, orang-orang durhaka di zaman dahulu ya mengatakan bahwasanya jual beli itu sama dengan riba, terutama jual beli kredit. Terutama jual beli apa? Kredit. Ya, salah satu jual beli itu jual beli kredit. Boleh tidak? Boleh tidak jual beli kredit?
Boleh, jelas ya. Atau jual beli murabahah ya. Ya jual beli kredit dengan cara apa? Murabahah. Jual beli kredit sama dengan riba, sama saja katanya. Untuk apa saya menjual, udah aja kasihkan uangnya, berikan uangnya 10 juta ya. Kemudian nyetor ke saya 12 juta atau 15 juta. Apa bedanya dengan dia sendiri beli kemudian nyicil ke saya berapa tadi? 15 juta. Sama wae, yaitu innamal bayu mislur riba. Ini kata orang-orang Yahudi. Jual beli itu sama dengan riba. Ngapain capek-capek gitu? Padahal kata Allah, wa ahallallahu al-bai' wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Ini salah satu ya sekarang misalnya kebanyakan, dan ini sudah kita bahas sebetulnya. Jadi misalkan kita murabahah tadi ya. Antum pengen beli laptop, antum tidak punya uang. Kan ada A dan B. Si B punya uang, si A tidak punya uang, tapi butuh apa? Laptop. Nah, kemudian laptop itu dibeli oleh si A ini. Ya, A atau B tadi teh? Oleh? Sebentar. A jual apa? Punya A butuh laptop, B punya uang. Punya uang dulu. Punya apa? Uang. Saya ulangi, si A punya keinginan. Iya, pengen apa? Pengen laptop. Ada tidak laptopnya? Tidak ada. Punya duit teh? Ente. Iya masalahnya teh. Sidik teu boga duit aya kahayangnya eta aya jelema mah. Boleh tidak seperti itu? Boleh ya. Asal apa? Nah, asal dengan cara seperti ini. Si A ini punya keinginan, alhamdulillah. Yang B punya uang. Si A keinginannya apa tadi? Laptop. Maka ke si B, saya pengen laptop. Bolehlah antum beli laptop, saya nanti beli ke kamu dengan cara apa? Nyicil. Kalau saya beli ke yang lain harus cash. Harus apa? Cash. Kalaupun nyicil tapi harus riba. Ya, harus apa? Riba. Saya tidak mau. Akhirnya si B, dia membeli laptop tadi. Dia membeli apa? Laptop, harganya misalnya 10 juta. Dibelikan ke saya atau diberikan ke si B. Harganya 15 juta. Dicicil selama 15 tahun. Lebih lating. Berapa? 1 tahun ya? 1 tahun. Atau 2 tahun lah maksimal. Sok 2 tahun. Cicil. 1 bulannya misalnya berapa? 500.000. Nah, berarti totalnya misalnya 15 juta. Tadi belinya berapa? 10 juta. Halal tidak? Halal tidak? Halal. Ini jual beli apa? Kredit. Jual beli apa? Kredit atau jual beli murabahah. Ya, jadi dia belinya 10. Tahu di sini jual belinya 10 juta. Dijual ke dia berapa? 15 juta, tapi dengan cara dicicil. Nah, yang seperti itu dikatakan sama dengan begini. Si B itu nggak beli dulu laptopnya, langsung kasih uang 10 juta, bayar 15 juta. Naon bedana coba? Paham nggak? Nah, maka ada mengatakan innamal bai'u mislur riba. Jual beli itu sama dengan riba. Nah, naonan atuh meuli heula laptop capek-capek 10 juta enggak dibikeun deui. Jadi harganya berapa? 15 juta. Enggak, saya bikin duitnya 10 juta. Begitu ya? Sudah aja kasih uangnya berapa? 10 juta, balikin 15 juta. Itulah orang yang mengatakan jual beli sama dengan riba. Padahal kalau yang jalan yang kedua ini adalah apa? Riba. Karena dia memberikan apa? Uang. Memberikan apa? Uang. Kalau tadi membelikan laptop. Jadi laptopnya dimiliki dulu oleh siapa? Si B. Ya, oleh siapa? Si B. Kemudian dijual ke si A. Pertanyaannya, kalau si A tidak jadi beli, boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena belum terjadi akad. Jadi yang B ini beli dulu laptopnya. Cuman dia janji beli. Ini janji beli. Belum terjadi akad. Sudah terjadi belum? Belum. Ketika belum ada laptopnya, belum dipegang oleh si ini, belum terjadi akad jual beli. Paham? Nah, ketika diambil laptopnya, milik siapa ini? Milik si B. Laptop milik si B. Kalau misalnya ada pengantaran, ternyata rusak laptopnya, tanggung siapa itu? Tanggung jawab si B. Itulah artinya jual beli. Artinya laptop itu milik siapa? Si B. Punya resiko tidak si B? Punya resiko tidak? Punya. Inilah namanya jual beli punya resiko. Dia dapat keuntungan karena ada resiko. Paham? La ribaha ma lam yadman. Tidak boleh mengambil keuntungan orang yang tidak mau mengambil resiko. Paham? Tapi orang yang tadi minjamkan uang 10 juta, balikin 15 juta. Apa resikonya dia? Tidak ada.
tidak ada resiko, maka tidak boleh di dalam agama. Dan itulah namanya apa? Riba. Yang kedua yang namanya hutang piutang, kan itu hutang piutang ya. Yang kedua mah pinjemin 10 juta bayar berapa? 15 juta. Ini jelas yang tadinya tabarru yang namanya apa? Sosial. Hutang piutang itu adalah apa? Sosial, akad sosial dijadikan akad apa nama tuh? Akad komersil. Dijadikan akad apa? Komersil, muawadot. Nah, sementara jual beli itu akad apa? Komersil. Maka boleh tidak antum beli 10 juta laptop dijual 15 juta? Boleh, karena ini akad namanya komersil. Akad apa namanya tadi? Muawadot. Akad muawadot itu akad apa tadi? Pertukaran dua pihak. Ya, pertukaran apa? Pertukaran barang di antara dua pihak. Atau bahasa kitanya kebanyakan diterjemahkan dengan akad komersil. Akad apa? Komersil. Jadi boleh mengambil untung. Ya, demikian ya. Baik, ini ternyata apa tentang kebolehannya, tentang apa dalil tentang kebolehannya jual beli. Ya. Selanjutnya dalam hadis Abdullah bin Al-Haris ya, yang marfu sampai Nabi SAW, riwayat Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, al-bayyi'ani bil khiyar. Nah, dua orang yang melakukan transaksi jual beli itu bil khiyar, dia masih boleh memilih. Khiyar nanti ada kita bahasan khusus ya, bab tentang khiyar. Khiyar itu memilih melanjutkan atau membatalkan akad. Ya, jadi melanjutkan atau membatalkan akad itu adanya apa? Khiyar. Dan khiyar itu banyak, ada khiyar majelis, ada khiyar aib, ada khiyar apalagi khiyar ghaban, khiyar tadlis. Salah satunya khiyar majelis. Khiyar majelis itu gini, Pak. Saya pedagang, ini di toko saya nih. Bapak datang ke toko saya, ya, transaksi. Saya jualan apa misalnya apa ini teh? Handphone. Beli handphone. Harga berapa? 1 juta. Oke, diambil duit, diambil handphone, saya ambil uang. Sudah sah transaksinya? Sudah transaksinya? Sudah. Masukin. Saya ke apa nama tuh? Laci. Dia masukin ke mana? Ke keresek ya, ke tas ya. Ini sarua keresek tas lah ya. Tes atau apa? Keresek. Nah, kemudian ngobrol dengan pedagang karena kenalnya. Kumah Ustaz itu kajian di mana itu teh? Ngobrol kemana-mana. Kemudian tiba-tiba ingat masalah sekolah anak. Ini duit teh saya teh harusnya dipakai apa? Bayaran. Alah, Ustaz. Kaban nih cenah huntu we gitu cenanya. Ngobrol we akhirnya jadi tidak jadi nih si apa yang beli tadi teh tidak jadi. Aduh Kang, aduh Ustaz, punten saya teh enggak jadi beli. Duitnya teh poho itu harus dipakai oleh siapa? Anak saya. Boleh enggak batal? Boleh tidak batal? Boleh tidak? Kan sudah terjadi transaksi. Nah, itu namanya ada khiyar. Khiyar apa namanya tadi? Khiyar majelis. Selama dia ada di majelis walaupun dia 2 tahun di situ boleh. Ayo gitu mah jual gitu. Iya. Misalnya dia 2 jam di situ, 3 jam di situ ngobrol dengan yang masih ada di situ, maka dia tetap punya khiyar. Tetap punya apa? Khiyar. Apa khiyar tadi? Memilih, melanjutkan apa? Membatalkan. Kecuali ya pilih lain itu Kang ngobrol jelema teh. Kang. Tidak ada khiyar majelisnya, ditutup ya ku saya ayeuna. Oh iya siap mangga. Cek. Nah, baru tidak boleh dibalikin. Tidak boleh ada khiyar karena saya sudah apa? Menutup celah. Mafhum? Selama tidak seperti itu maka ada khiyar di situ. Apa khiyar namanya? Khiyar apa tadi? Khiyar majelis. Nah, ini banyak ya, ada khiyar majelis, ada khiyar aib, khiyar itu karena cacat. Ada cacat antum pulang ke rumah, ternyata baju yang dibeli teh cacat, aya bolong 30 cm. Aduh, itu kumaha ya. Ini gitu. Akhirnya dibalikin lagi. Boleh tidak dibalikin lagi? Batal transaksinya, boleh tidak? Boleh. Karena ada apa? Cacat. Nah, itu namanya khiyar. Ini insyaallah nanti ada khusus dibahas bab tentang khiyar. Maka kata Nabi, al-bayyi'ani bil khiyar. 2 orang yang bertransaksi jual beli itu ada dalam khiyar. Ada dalam kebolehan melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli. Malam yatafarraqo. Nah, selama mereka berdua belum berpisah. Selama mereka berdua belum berpisah. Ya, demikian. Jadi intinya di situ ada indikasi bolehnya jual
beli menurut hadis dan banyak hadis-hadis yang lain Nabi SAW melakukan transaksi jual beli. Ya, baik. Kemudian fa in saddaqa wa bayyana, apabila keduanya jujur. Keduanya apa? Jujur. Wa bayyana, dan mereka menjelaskan tentang kondisi barang ini. Burika lahum fi bai'ihima, maka diberkahilah bagi mereka dalam jual belinya itu. Jujur. Misalkan apa jujur tanya? Ya, jujur. Nih, Kang, saya jual apa? Handphone. Handphonenya arem gitu nya. Wifi-na tuhurung. Ya, kemudian apa lagi misalnya? Ya, disampaikan. Seluruh cacatnya dia apa? Disampaikan. Nah, inilah berarti dia itu bayana, menjelaskan kondisi barang. Jadi jangan sampai dia ada yang disumputkan, disembunyikan. Maka kalau ada orang yang disembunyikan, nah nanti ada khiyar goben tadi. Ngomong nama begini tapi ternyata tidak. Boleh tidak dibalikin? Boleh, itu ada khiyar tadi. Namanya khiyar apa? Goben atau khiyar tadlis. Ya, tadlis itu ya tadi dia jual mobil. Jual apa? Mobil. Dioprek supaya tidak ngebul, kan begitu. Padahal dia ngebul. Tapi dengan trik-trik bengkel misalnya apa begitu ya, sehingga tidak ngebul. Tapi seminggu kemudian ternyata ngebul. Ayo gitu teh. Oh banyak. Nah, pengalaman. Trip ngebul. Nah, ketika ngebul begitu, ternyata dicek ke bengkel, oh iya mah iya tos kengeng, Pak. Ini sudah kena, ini begini-begini, ini diakalan. Nah, itu namanya ada goben, ada penipuan. Ada apa namanya itu? Ada tadlis, ada penipuan. Maka boleh dibalikin? Boleh dibalikin? Boleh ya. Maka yang demikian terjadi apa? Khiyar di dalamnya. Ada apa? Khiyar di dalamnya. Maka ketika jual beli harus dijelaskan, harus didetailkan. Kemudian jujur, harus apa? Jujur ya. Kemudian wa in katama, tapi kalau dia berbohong, menyembunyikan. Wa in katama wa kadzaba, kemudian kalau dia menyembunyikan cacat barangnya dan dia berbohong, muhiqqat barakatu bai'ihima, maka akan dihancurkan, akan dimusnahkan keberkahan jual belinya. Masya Allah ya. Jadi Bapak Ibu yang Bapak-bapak ikhwatul iman yang semoga Allah muliakan, di sini adalah dalil bolehnya jual beli. Ya, jelasnya di sini bolehnya dalil apa? Jual beli. Ya, saya tidak akan panjang lebar karena memang jual beli ini halal ya insya Allah. Kemudian yang ketiga ada ijma. Ada apa? Ijma. Ijma itu apa? Sepakatan para ulama, umat bahkan ya. Wa qad ajma'at al-ummatu ala jawazil bai'i. Sungguh telah bersepakat umat tentang bolehnya jual beli. Ya, wa ta'amulu bihi. Juga wa ta'amuli bihi, atau bolehnya bermuamalah dengan jual beli. Min ahdi Rasulillah, dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hadza, sampai saat ini. Salam. Ya, jadi inilah apa? Bolehnya jual beli. Ya, lanjut dulu sekarang. Wajib berilmu tentangnya. Ini sudah kita bahas ya sebetulnya. Wajib berilmu tentang jual beli ya, tentang sebelum kita jadi pebisnis wajib berilmu tentangnya, dan ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kita lanjutkan dulu lah. Nah, langsung ke definisi jual beli. Definisi apa? Jual beli. Taib. Ke-13 ya, slide ke-13. Taib, definisi jual beli secara bahasa. Secara bahasa, yang namanya jual beli itu adalah akhdhu syai'in wa i'ta'u syai'in akhar. Mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu yang lain. Ini secara jual beli. Mengambil kemudian memberikan sesuatu. Ma'khudun minal ba', itu diambil dari kata ba'. Ba' itu depak. Apa? Depak. Ini depaknya gitu. Kenapa? Karena li'anna kulla minal mutabayyi'ain, karena setiap orang yang melakukan jual beli itu ya muddu ba'ahu, dia membentangkan apa ini? Depaknya, membentangkan apa? Tangannya. Lil akhdhi wal i'ta'i, untuk memberi, untuk mengambil ataupun untuk memberi. Kan asalnya gitu ya. Asalnya jual beli itu kan begitu. Walaupun sekarang sudah tidak lagi zamannya ya. Tidak apa? Zamannya tinggal apa namanya itu? Klik datang barang, kan seperti itu ya. Tapi dulu di zaman Nabi asal mula jual beli itu serah terima. Walaupun sampai saat ini ya tetap ada serah terima, diambil kemudian diserahkan. Nah, asalnya itu menjulurkan apa?
tangan. Inilah depak ya namanya. Nah ini ba, jadi bai'un. Ba'a yabi'u bai'an. Ba'a yabi'u bai'an. Ya itulah namanya jual beli. Asalnya depak ya. Asalnya apa? Mendepak ya. Baik. Paham ya insya Allah. Lanjut dulu. Ini cara bahasa dan tidak terlalu penting. Kemudian secara istilah, nah, jual beli secara istilah. Mubadalatu malin walau fi zimmah. Menurut istilah yaitu mubadalatu malin, menukar harta. Saling menukar harta. Walau fi zimmah, walaupun itu masih dalam tanggung jawab, dalam tanggungan. Nanti kita bahas apa itu fi zimmah. Au manfaatin mubahatin, atau manfaat yang mubah. Baik, sebentar saya bahas dulu, Pak. Mubadalatu malin, menukarkan apa? Harta. Misalnya si pembeli punya apa pembeli? Pembeli punya uang. Penjual punya barang. Dipertukarkan. Harta itu kan harta, dua-duanya harta bukan? Harta, ini harta uang, ini harta barang. Dipertukarkan. Mubadalatu malin, menukarkan harta. Walau fi zimmah. Namanya fi zimmah. Fi zimmah itu dalam tanggungan. Maksudnya tidak ada dalam majelis ketika transaksi. Contoh. Ini punya uang pembeli ya. Yang penjual punya barang. Ternyata barangnya minggu depan baru ada. 2 minggu lagi baru ada. Mafhum? Dia beli harganya misalnya 10 juta. Mau laptop. Laptopnya belum ada. 2 minggu lagi baru ada. Kasih 10 juta. Sah tidak jual beli? Sah tidak? Sah. Ini namanya jual beli. Nah nanti ada bahas. Jual beli salam yang demikian. Jual beli apa? Salam. Jual beli salam itu uangnya cash saat itu terjadi transaksi. Kemudian barangnya nanti menyusul 2 minggu lagi. Speknya begini. Mereknya apa? Toshiba. Speknya apa lagi misalnya harddisknya sekian. RAM-nya sekian. Tapi dikirim tadi kapan? 2 minggu lagi. Sah tidak? Sah. Boleh tidak? Boleh. Nah ini si pedagang ini sudah menyerahkan laptop belum? Belum. Nah laptopnya itu namanya fi zimmah. Apa namanya? Fi zimmah. Masih dalam tanggungan. Ya laptopnya masih dalam tanggungan. Atau sebaliknya Pak. Sebaliknya. Si pembeli tidak punya uang. Belum punya uang. Punya uangnya baru 2 minggu lagi. Si ini punya laptop. Harganya berapa tadi? 10 juta. Transaksikan. Soklah 10 juta. Oke. Tapi saya bayarnya 2 minggunya. Tenan naon. Saya belum ada ya duitnya. Nanti pas gajian saya potong leher orang. Saya potong apa? Saya potong gaji saya. Sok silahkan 10 juta diambil. Oke. Akhirnya diberikanlah laptop. Dia ngambil apa pedagang? Ngambil apa? Tidak ngambil apa-apa. Ya kan? Duitnya ada tidak? Tidak ada. Si pembeli ngambil apa? Ngambil barang, ngambil laptop. Uangnya udah ada belum? Sah tidak jual belinya? Sah tidak? Sah. Jual beli apa namanya itu? Nah nanti ada bahas. Jual beli ajal. Jual beli dengan tempo. Dia belinya nanti 2 minggu lagi. Nah uangnya ini namanya uang fi zimmah. Apa? Fi zimmah. Ada dalam apa tadi? Ada dalam tanggungan. Masih fi zimmah. Ini udah bahasa muamalah ya. Fi zimmah. Fi zimmah. Itu maksudnya ada dalam tanggungan saya. Begitu. Mafhum? Nah ini. Jadi pertukaran itu walaupun fi zimmah. Walaupun masih ada dalam tanggungan, belum sampai diserahkan saat itu, sah tidak? Sah. Ini yang namanya jual beli. Paham? Lanjut, au manfaatin mubahatin, atau jual beli manfaat, pertukaran manfaat yang dibolehkan. Manfaat sekarang mah. Contoh apa ya? Misalnya bapak-bapak apa ya contohnya teh? Ini beli lisensi. Beli apa? Lisensi. Apa lisensi contohnya ya? Software ya? Software betul. Beli apa? Software. Lisensinya. Jadi dibeli. Softwarenya mau udah ada. Ya, tapi harus ada lisensi biar aman dan lain sebagainya. Itu jual beli apa namanya? Jual beli manfaat. Jual beli apa? Manfaat. Atau merek. Misalnya apa? Syekh gitu ya. Syekh. Atau apa lagi misalnya itulah merek-merek itu.
kemudian didaftarkan kemana? Ke Haki. Nah, bayar duit tidak? Bayar tidak? Bayar. Iraha ayeuna teu mayar ya. Bayar duit. Itu apa namanya? Jual beli apa? Jual beli manfaat. Manfaat apa? Syekh itu. Ya, baik. Itu yang namanya jual beli manfaat. Atau jual beli, misalnya antum punya rumah di belakang. Ini apa? Tanah orang. Tanah apa? Tanah orang. Untuk lewat tidak bisa dibeli dibeli manfaat. Dibeli apa? Manfaat. Boleh untuk lewat. Tapi tanahnya masih milik siapa? Si apa ini? Penjual. Masih milik apa? Penjual. Tapi selama rumah ini ada, maka boleh lewat. Boleh apa? Lewat. Maka itu namanya jual beli manfaat. Paham ya? Jembatan misalnya gitu ya. Untuk apa? Menyeberang. Orang harus bayar misalnya ke jembatan itu. Boleh tidak? Boleh. Ya itu yang namanya jual beli manfaat. Ya, jual beli apa? Manfaat. Lanjut dulu. Nah ini, kama maridari masalan. Seperti jalan atau melewati jalan ya untuk ke rumah. Melewati jalan untuk melewati rumah. Kemudian bimisli ahadihima, dengan sesuatu yang seimbang, yang sebanding, yang semisal. Jadi pertukaran itu hartanya semisal, sebanding, sepadan. Itu yang namanya bimisli. Alat ta'bid, nah ini namanya untuk selamanya. Jadi jual beli itu untuk selamanya. Tidak 1 bulan, tidak 2 bulan, tapi selamanya. Itu namanya jual beli. Kalau 1 tahun, 2 tahun itu namanya apa? Sewa atau ijarah. Jadi kalau kita beli untuk 1 tahun, berarti namanya apa? Ijarah itu mah. Kalau beli sampai selamanya, itu namanya jual beli. Ini garis bawahi alat ta'bid. Untuk apa? Selamanya. Jadi kalau hanya berbatas waktu, berarti itu namanya apa tadi? Sewa, ya ijarah. Ghairi riban au qardin, ya, selain riba dan selain pinjaman. Kenapa di sini disebutkan ghairi riba, selain riba? Karena tadi Pak, orang banyak menyamakan jual beli dengan riba. Au qardin atau juga pinjam meminjam. Karena tadi jual beli disamakan dengan pinjam meminjam. Apalagi saat ini, ayeuna zaman kieu, ayeuna nginjamkeun duit, sementara duitnya akan semakin turun nilainya, begitu ya? Dipinjamkan ke orang lain 1 tahun, rugi atau saya? Rugi tidak? Rugi tidak? Rugi tidak? Rugi tidak Pak Andi? Dipinjamkan uang 1 juta, rugi tidak? Jarang beli kita. Rugi karena beli? Rugi. Secara apa? Secara materi. Tapi uang pinjaman itu niatnya apa tadi? Niatnya apa? Bukan hanya sosial. Niatnya apa? Mencari pahala. Masya Allah. Mencari apa? Pahala. Tujuannya apa? Akhirat. Maka pantas Pak. Maka pantas ya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang zindik, orang-orang munafik, orang-orang yang fasik. Orang yang jauh dari agama lebar nginjemkeun duit. Nah, rugi. Rugi tidak? Rugi. Karena hitungannya naon? Dunia. Hitungannya apa? Dunia. Sementara orang yang beriman hitungannya apa? Akhirat. Bukan hanya dunia. Dunia iya betul. Tapi yang paling penting apa? Akhirat. Selama dia masih punya uang, di rekeningnya ya 1 miliar, nginjemkeun duit 10 juta, 20 juta. Karasa tidak? Ingat tuhnya can pengalaman 1 miliar. Cek orang anu normal, cek orang untuk boga duit, oh karasa. Tapi geus boga duit 1 miliar 10 juta, anggereh karasa kan gitu ya. Cek orang anu untuk boga duit teu karasa. Ya. Apalagi mun apal gitunya merjuangkeun teh begitu susah, hese. Aing teh hese deh ngan duit teh. Hamun si lain minjem ka aing gitu ya. Nah, inilah hitungannya apa tadi dunia. Tapi kalau orang muslim pinjamkan ke orang hitungannya apa? Akhirat. Setiap hari itu seolah-olah dia bersedekah senilai uang yang dipinjamkan. Masya Allah. Maka banyak-banyaklah meminjamkan uang. Bismillah. Ieu mah aya alasan ngagedean hati anu deuk nginjem. Bismillah.
Tapi tidak boleh ya orang berharap dengan apa? Pinjam. Jangan sampai sekali-kali kalau betul-betul tidak membutuhkan jangan apa? Pinjam. Jangan membuka apa? Butuh hutang. Kenapa dengan hutang itu tidak akan apa yang namanya itu? Kecuali memang betul-betul dibutuhkan. Nah, maka itulah orang yang muslim itu dia menahan dari hutang. Nabi berhutang tidak? Berhutang sampai menggadaikan apa? Baju besinya ya, baju perangnya, baju besinya ya, untuk membeli sesuatu makanan yang beliau beli makanan. Nabi mah beli makanan atau sesuatu yang memang dibutuhkan. Sandang, pangan, papan. Sandang, pangan, papan. Apa sandang teh? Ini kebutuhan apa? Primer. Apa sandang teh, Pak? Sandang teh apa? Pakaian, makanan. Pakaian, sandang. Nah, boleh pinjam uang untuk membeli pakaian? Boleh tidak? Boleh kalau dia tidak punya pakaian lagi. Dia punya papan. Punya apa? Punya hutang untuk membeli pakaian, tidak apa-apa, sesuai dengan kebutuhan. Apalagi satu lagi, sandang, pangan. Apa pangan? Makanan. Aduh, punten nih, saya tidak punya uang, saya belum makan, saya pengen kebuli lah, si hayang. Aduh. Ya, hanya misalkan untuk beli beras, ya untuk lauk pauk, dia berhutang, maka itu boleh. Yang ketiga apa tadi? Sandang, pangan, papan teh, rumah. Tapi rumah mah gede teuing. Rumah mah gede teuing. Kalau rumah mah sampai ratusan juta. Kecuali apa tadi ngontrak. Lamun teu ngontrak moal punya tempat tinggal. Kalau dulu memang bisa jadi harus beli ya. Tapi sekarang kan tidak harus beli. Tapi apa? Sewa atau kontrak. Sebulan atau 1 tahun. Nah, ketika seseorang memerlukan uang dalam 3 hal ini, sandang, pangan, papan, ini kebutuhan apa namanya? Primer, maka yang demikian diperbolehkan. Dalam keadaan apa tadi? Darurat. Dalam keadaan memang dia tidak memungkinkan untuk mendapatkan apa tadi? Uang ya. Maka bagi kita senantiasa menutup jiwa ya, menutup pintu untuk bermudah-mudahan dalam masalah hutang. Karena bab hutang tuh kalau sudah sekali tadi itu nanti naonnya, jadi udah ngenar sekali nginjem menang kan gitu ya. Kemudian kayak dia nginjem deh menang deh terus gitu, gali lubang terus, tutup lubang nama kira terus nggak gali akhirnya dilelap tergebrus oleh oleh hutang. Nah maka orang yang bebas dengan riba ya, orang membebaskan hutang riba tidak semudah membalikan telapak tangan. Jadi ketika ada orang terjerembab ke dalam riba, misalnya dibebaskan ribanya, belum tentu dia selamat. Nanti teh nginjem deui. Karena apa? Karakter. Itu nggak nginjem mah karakter nanti hayang nginjem. Maka ketika kita mau membebaskan uang dari riba, kudu bebaskan jiwana dari karakter riba itu. Karakter apa? Karakter riba. Karakter riba. Karakter apa? Hutang. Karakter berhutang. Senang berhutang teh. Nah, maka ini hati orang beriman tutup pintu untuk mudah-mudahan dalam berhutang ya. Mafhum ya? Insyaallah. Kemudian selanjutnya ini sudah secara istilah. Nah, selanjutnya famin haitsu maudhu'il aqdi, ditinjau dari sisi objek akadnya. Nah, ditinjau dari sisi objek akad. Objeknya ya, objeknya. Maka yanqasimu ila, bentuk jual beli ini terbagi menjadi 1 adalah mubadalatun naqdin bi aradin. Alhamdulillah. Tukar menukar uang dengan barang. Kullu ma laisa binaqdin kasyab, yaitu yang namanya arad itu, barang itu adalah setiap segala sesuatu yang tidak atau yang bukan atau selain uang. Kasyab seperti pakaian, wal at'imah makanan, wal ajhizah perabotan, wa ghairi dzalik dan yang lain semisalnya ya. Wa hadza huwal bai'u inda itlaqihi, dan inilah yang disebut jual beli secara mutlaknya. Secara umum disebut jual beli teh ini Pak, pertukaran barang dengan uang. Pertukaran uang dengan barang, inilah yang namanya jual beli secara umum. Misal contohnya tukar menukar mobil dengan uang, dengan rupiah. Nah, inilah namanya jual beli secara mutlak. Jual beli apa tadi? Jual beli mutlak. Beli handphone dengan apa?
uang, itu namanya jual beli secara mutlak seperti itu, menukar uang dengan barang. Ya, itu yang biasa kita lakukan. Yang kedua, lihat yang kedua. Mubadalatu arodin bi arodin. Tukar menukar barang dengan barang. Nah, sekarang barang dengan barang. Wa tusamma al-muqayadah. Itu disebut dengan muqayadah. Nah, namanya apa? Muqayadah. Kalau bahasa kita barter. Wa misaluha bai'u kitabin bisa'atin. Contohnya menjual buku dengan jam tangan. Antum punya buku, punya kitab, misalnya kitabnya kitab Fathul Bari, ada orang lain punya jam, jamnya harganya senilai dengan harga kitab tadi, ditukarkan. Boleh? Boleh? Boleh. Itu namanya apa tadi? Muqayadah. Muqayadah. Apa bahasa kitanya? Barter. Ya, bahasa fikihnya apa? Muqayadah. Hararesenya apa? Muqayadah. Muqayadah. Namanya barter. Paham ya? Ini boleh tidak? Boleh, ya. Lanjut. Nomor 3 sekarang. Mubadalatu nakdin binakdin. Tukar menukar uang dengan uang. Nah, waktu sama sorfu disebut dengan sorf. Nah, sorf. Namanya apa? Sorf. Mislu mubadalat riyalat bidolarat, yaitu contohnya menjual real dengan dolar. Boleh? Boleh. Jadi misalnya antum jual beli apa, misalnya apa? Kita beli dolar. Kita beli apa? Dolar. Boleh beli dolar? Boleh. Beli real? Boleh. Kalau ada kebutuhan maka diperbolehkan. Ya, tapi di sini ada catatan, ikhwan. Ada apa? Catatan. Catatannya kalau, sebentar ya. Kalau jenisnya sama, contoh rupiah dengan rupiah, satu jenis ini, rupiah dengan rupiah, maka syaratnya 2. 1, harus cash tunai. Yang kedua harus senilai. Harus senilai. 100.000 receh dengan 100.000 kertas ditukarkan, boleh? Boleh. Harus senilai dan harus tunai. Saat itu langsung diberikan, langsung diambil. Itu yang pertama. Dolar dengan dolar sama ketentuannya karena satu jenis, dolar dengan dolar. Harus cash, satu lagi apa? Harus senilai. Kalau beda jenis, nah rupiah misalnya dengan dolar. Masya Allah, jazakallahu khairan. Nangan hiji. Maksudnya yang lain nggak ada gitu. Ada. Apa barusan teh? Dolar dengan rupiah. Rupiah dengan dolar. Maka syaratnya hanya 1. Apa? Cash. Harus apa? Cash. Beda berbeda? Boleh berbeda? Boleh. Rupiahnya 1 juta. Realnya 100. Dolar 100. Dolar atau real tadi teh? Dolar. 100 dolar ditukar dengan 1 juta. Boleh? Boleh. Asal sekali cash, ya, serah terima, langsung serah terima. Jangan begini, 100 jutanya sekarang, 100 dolarnya 1 minggu lagi. Nah, itu tidak boleh. Mafhum? Karena ini namanya jual beli barang ribawi. Insya Allah nanti kita bahas bab tentang jual beli riba. Jual beli ribawi. Ya, jual beli ribawi itu ada barang-barang yang termasuk barang ribawi yang ada ketentuannya seperti tadi. Ima bisa 2, ima bisa 1. 2 ini yang tadi harus senilai dan harus cash. Sementara yang 1 hanya harus cash, tidak harus senilai. Kalau beda jenis. Tapi kalau satu jenis, 2 syaratnya, harus cash dan harus senilai. Tapi kalau beda jenis, cash. Tanya saya, motor ditukar, misalnya motor apanya, misalnya Kimco, anu gede teh eta usaha. Ditukar dengan 2 Nmax. Kimco ditukar dengan 2 Nmax. Boleh tidak? Boleh tidak? Satu jenis. Satu jenis tidak? Satu jenis. Tapi boleh tidak ditukar begitu? Boleh tidak? Kenapa boleh?
Jamil, Mas. Oh, dia ajar geningnya ya, alhamdulillah. Karena ini bukan barang ribawi. Motor bukan barang ribawi. Maka kita harus tahu apa saja barang ribawi. Ada berapa? Ada 6. Oh, insya Allah udah ngerti berarti ya. Tidak perlu kita bahas. Dan itu insya Allah nanti kita akan dibahas. Kita bahas nanti di bab apa? Jual beli barang. Karena memang ini ada khusus. Nanti ada khusus ya. Ini mah hanya mancing saja. Alhamdulillah ternyata loba lauk nanu benang kan gitu. Baik, lanjut dulu ya. Sekarang apa? Udah ya? Nah, jadi secara objeknya itu satu apa tadi? Jual beli mutlak, yang kedua jual beli barter atau muqayadah, yang ketiga jual beli sorf. Ya, menukar uang dengan uang apa namanya? Sorf. Uang dengan barang? Uang dengan barang mutlak. Barang dengan barang? Barang dengan barang? Barang dengan uang? Apa? Mutlak. Maaf, Masya Allah, mantap. Lanjutnya. Biar bisa lebih cepat terus. Wayan qasimu min haitsu waqti taslim. Ditinjau dari sisi waktu serah terimanya. Maka terbagi kepada ila arba'ati aqsam, terbagi menjadi 4 jenis, 4 macam. 1, an yakuna kullu minas samani wal musmani muajjalan. Yang satu adalah barang dan uang diserah terimakan dengan cara tunai, muajjal. Muajjal dengan ain ya, muajjal. Wa hadza huwal aslu fil buyu', dan inilah bentuk asal jual beli. Jadi dua-duanya tunai, dua-duanya cash. Jual beli namanya apa? Jual beli apa? Muajjal. Dua-duanya disegerakan, dua-duanya cash, dua-duanya tunai. Inilah jual beli mutlak seperti ini ya. Dua-duanya diserah terimakan di majelis akad. Itu satu. Yang kedua, yu'ajjalus samanu wa yu'akhirul musmanu. Uang dibayar di muka, uang bayar nih, cash. Tapi barangnya nyusul. Nah, ini disebut fi dhimmah tadi ya. Barangnya masih belum ada. Barangnya fi dhimmah. Wa hadza huwas salam. Dan ini namanya jual beli salam. Ya. Jadi uangnya dulu masuk seluruhnya. Prak. Kemudian dibayar nanti setelah ada barang. Nah, jual beli salam ini nanti ada ketentuannya dan kita akan khusus ya membahas jual beli salam. Intinya adalah jual beli salam dibolehkan dengan beberapa syarat. Ya, salah satunya apa? Pertama, jelas spesifikasinya. Harus berdasarkan spesifikasi. Kalau motor misalnya, motornya apa? Merek Mio, warna hitam. Apalagi misalnya cc-nya sekian, tahun sekian, tidak ada joknya, tidak ada apa? Cacatnya, misalnya begitu. Boleh tidak? Boleh, itu seluruhnya disebutkan di speksa. Nah, kemudian juga waktunya harus jelas. Ini namanya jual beli apa? Jual beli apa? Salam. Kalau bahasa kita apa? POE. Apa PO? POE. PO apa bahasa kitanya teh? PO teh bahasa singkatannya teh pre-order. Pre-order. Non artinya teh? Apa pre-order teh? Pesanan yang duluan. Pesan dulu gitu ya. Mesen dulu, kirim nanti. Boleh tidak? Boleh, ya. Pesen dulu curhat belakang. Nah, sekarang salam ini salah satu ketentuannya uangnya harus cash. Uangnya harus cash. Kalau tidak cash berarti bukan jual beli salam. Harus apa? Cash. Nah, sekarang begini. Pak Agus misalnya bisnis apa ini teh? Tukang jahit. Bukan tukang jahit, apa namanya? Bisnis vaksin. Nah. Misalnya ada tukang jahit. Kita datang ke tukang jahit, mau menjahit nih bajunya seperti ini, begini. Kemudian bayar dulu 100.000, nilainya itu 500.000-an, bayar 100.000. Nanti bajunya jadinya 1 minggu atau 2 minggu, boleh tidak? Boleh tidak? Boleh tidak? DP 100.000? Kan harus cash tadi.
Hah? Ini jual beli salam bukan? Masya Allah. Ingus para internya. Atau gue diajar ya. Ini beda lagi. Itu namanya istisna. Apa istisna itu? Nah, istisna teh kan? Saya hadiah. Boleh dong gue ya. Apa istisna? Minta dibikinin. Nah betul, minta dibuatkan. Jadi misalnya seperti Pak Andi, Pak Agus, bikin misalnya rumah. Bikin apa? Rumah. Begini nih speknya, begini, bahannya begini. Oke Ustadz, 6 bulan beres. 6 bulan beres. Oke Pak Agus, saya bayar dulu ya, sekian persen, 10%, 20%. Boleh tidak? Boleh. Itu namanya apa? Istisna. Bukan jual beli salam. Jadi khusus yang dibuatkan, istisna itu minta dibuatkan. Sementara jual beli salam itu langsung jual belinya, bukan dibuatkan ya. Mafhum ya? Maka kalau jual beli salam harus apa? Harus cash. Tidak boleh sedikit nyicil. Kalau DP dulu itu tidak terjadi jual belinya, belum terjadi salamnya. Nanti ketika barang datang dibayar. Nah, itu mah transaksinya ketika saat itu. Yang tadinya apa? Bukan transaksi yang tadi mah. Yang DP itu bukan transaksi, hanya sebagai apa? Pengikatan aja, janji atau ingin beli begitu. Transaksinya terjadi ketika barang datang. Itu namanya jual beli apa? Jual beli apa? Ya, jual beli biasa, jual beli mutlak. Ya, jual beli apa? Mutlak. Barangnya diterima, uangnya saat itu diberikan, dilunasi. Yang sebelumnya itu bukan terjadi transaksi, tidak terjadi apa? Transaksi, dan bukan termasuk jual beli salam ya. Wallahualam. Lanjut dulu. Yang ketiga, yu'ajjalul musmanu wa yu'akhirus samanu. Barangnya diterima di muka kayak saat itu, dan uangnya menyusul. Artinya kemudian 2 minggu lagi, 1 minggu lagi, atau di dalam fidimah. Apa fidimah tadi? Di dalam tanggungan ya. Maka wahuwa bai'ul ajal. Inilah disebut dengan bai' ajal. Yang tadi mu'ajjal ini ajal. Ajal itu dinantikan. Kalau ajal segera. Ta'jil atau takjil? Ta'jil ya. Jadi menyegerakan. Kalau takjil mengakhir-akhir. Antum mu'ajjil, antum mengakhir. Tapi kalau antum mu'ajjil, nah itu menyegerakan ya. Ini mah ajal. Ajal itu dinantikan ya. Artinya datangnya uangnya diserahkan kemudian. Wa minhu bai'ut taksid. Di antaranya adalah jual beli taksid atau kredit. Jadi misalnya begini Pak. Ini handphone ya, harganya misal 1 juta. Dibeli oleh si ini. Handphonenya langsung diambil. Terus uangnya seminggu kemudian, itu namanya bai' ajal. Bai' apa? Ajal. Jadi tempo selama berapa tadi? 1 minggu. Ya kalau di kita mah mungkin seringnya apa pengusaha giro apa gitu teh. Nah, cairnya misalnya 2 minggu lagi kan gitu ya. Barangnya mau diberikan. Kontrabon. Kontrabon itu sama lah dengan seperti itu. Kasbon mah nginjem itu. Ya. Jadi duitnya itu, uangnya itu nanti, tapi barangnya sudah diberikan. Itu namanya bai' ajal. Nah, salah satu bai' ajal itu namanya bai' taksid, jual beli kredit. Jadi dibayarnya teh sedikit-sedikit. Taksid itu dipotong-potong. Sebulan ini, sebulan itu, terus gitu sampai 10 bulan. Itu namanya taksid. Namanya apa? Taksid. Dipotong-potong. Nah, itu namanya kredit kalau bahasa kita ya. Paham ya? Jadi ini bai' ajal adalah barangnya disegerakan saat itu, uangnya nanti dibayarnya seminggu atau 2 minggu kemudian. Yang keempat, au yakunu kullu minhuma muajjalan wa huwa bai'ud dain bidain atau al-kali bil kali. Atau yang keempat ini barang dan uang tidak tunai. Uangnya can aya, barang nage teu aya. Itu namanya bai'ud dain bidain. Jual beli hutang dengan hutang. Yang ini hutang, yang ini pun hutang. Boleh tidak? Tidak, ini bai'ud dain bidain. Tidak boleh ada jual beli hutang dengan hutang. Maka yang terakhir dilihat di slide-nya, wal anwa'us salasatu
al-ula mubahatun. Jenis jual beli pada 3 jenis yang pertama hukumnya boleh. Amar rabi'u fahuwa muharramun. Adapun yang keempat, tadi yang terakhir, yaitu hukumnya apa? Haram. Ya, hukumnya apa? Haram. Ya. Tapi biqaddal iman, ya Bapak Ibu, Bapak-bapak yang semoga Allah muliakan, ini sampai bab tentang terbaginya jual beli ke dalam apa tadi? Jenis jual beli ditinjau dari waktu penyerah terimaannya. Apa satu? Bai'ul mu'ajjal. Dua-duanya cash. Barang dan uang, dua-duanya tunai. Yang kedua, bai'us salam. Jual beli salam. Yaitu apa? Uangnya cash di muka, barangnya menyusul. Itu bai' salam. Yang ketiga, bai'ul ajal. Ya, bai'ul ajal. Nah, salah satu bai'ul ajal itu bai'ut taksid, yaitu uangnya nanti, barangnya saat ini. Kebalikan dari apa? Kebalikan dari salam. Kebalikan dari salam itu bai' ajal. Yang keempat, bai'ud dain biddain. Jual beli hutang dengan hutang. Yang ininya tidak cash, yang itunya juga tidak cash. Hutang dengan hutang. Maka tidak diperkenankan. Ya, Allah alam. Demikian mungkin ya. Sudah jam 5:30, mungkin dilanjut dengan makan-makan. Tanya jawab apa? Lanjut dengan apa? Tanya jawab kalau ada, kalau tidak ada, itulah yang membahagiakan kita. Oh, ada. Ya, maka Pak. Bismillah. Assalamualaikum. Kejadian sama anak tadi kemarin malam. Anak kan pesan ayam 7 kilo. Pesannya tuh ke Aki Agus. Korobong. Pak, mending goreng jak gitu. Kalau persepsi anak ada yang sayapan gitu ya. Persepsi anak sama istri anak tuh gitu. Pas datang, ada motor dipotong-potong. Anak teh nelfon lagi, Aki, apa ini aku pakai kata anak teh. Nah, tapi kan sudah tidak bermajelis tuh. Sudah tidak ada apa tadi di jual majelis, tapi Aki Agusnya bolehlah ditukar lagi sama uang. Nah itu gimana? Tadi pagi anak baru pulangin, baru barter lagi, balikan lagi. Dibalikin barangnya? Iya, barang dengan uang, kembali uang barang. Oh iya. Balikan, itu gimana? Ya, itu namanya ikolah. Ikolah itu pembatalan. Jadi sebetulnya penjual membatalkan transaksinya. Tidak apa-apa, karena ada komplain dari pembeli misalnya ya. Karena tidak sesuai dengan bayangan. Memang sebetulnya ini tidak, dua-duanya tidak apa namanya tuh? Tidak sinkron. Si penjual nyangkanya begini, pembeli nyangkanya begitu kan begitu. Jadi tidak sinkron. Ya akhirnya pas datang nah hakieu kan gitu ya. Nah, kemudian disampaikan, nah, untung dia saroleh kan gitu ya. Intinya ini kalau misalnya terjadi sinkron gini, kemudian si penjual tidak mau tahu, misalkan begitu. Boleh tidak si penjual tidak mau tahu? Boleh juga. Kenapa? Karena memang dia tidak secara ini tidak ada salah. Dia tidak salah. Yang penting mah kiloannya benar gitu ya. Kemudian itu namanya dada secara hukum asal si penjual tidak salah secara ini. Nah, kemudian ternyata ini si penjualnya menerima. Nah, intinya dari ikolah dari dia. Insya Allah dia punya pahala begitu. Jadi intinya bagus dari siapa? Penjualnya. Tapi ketika misalnya kebalikan. Ternyata ini tidak mau tadi apa? Tidak mau dikomplain. Nggak mau gini. Mau tidak mau Pak Coki harus apa? Harus ridho dengan apa yang sudah diterima. Oh memang tidak ada dari awal tidak ada kepahaman gitu ya. Si penjual tuh tidak tahu bahwa yang diinginkan teh begini. Karena bayangan saya teh begini. Akhirnya ya udahlah nggak apa-apa. Saya ambil ini mah untuk orderan pertama, tapi untuk orderan kedua tolong jangjangnya di apa namanya tuh? Apa tadi teh? Yang sambungkan. Ditek-tek ya, jangan ditek-tek begitu. Enggak ada. So, bagus. Kamus pasti salah. Apa pasti salah? Ya, begitu Pak ya.
dia deg-degannya terus gitu kan. Ini salah nggak? Enggak. Gitu. Bagus berarti alhamdulillah. Kan itu pembatalan. Ada apa? Pembatalan. Dari mana itu? Dari penjualnya. Maka man aqala musliman atau mu'minan. Barang siapa yang memberikan pembatalan bagi kepada sesama muslim atau kepada sesama mukmin ya. Saya lupa lagi apa muslim atau mukmin, maka dia akan Allah selamatkan nanti ketergelinciran dari neraka nanti di hari kiamat. Nah, itulah bagi pedagang itu siap ridho untuk batal, tidak apa-apa. Ya misalkan ada pembeli batal, ya nggak apa-apa Pak, saya balikin. Karena berharapnya apa tadi? Pahala. Karena jual beli itu Masya Allah penuh dengan berkah, penuh dengan pahala insya Allah. Kalau dijalani dengan benar, kalau ilmunya benar gitu ya, insya Allah penuh dengan ini. Ya, Wallahu a'lam. Ya. Ya, enggak. Uang. Kalau misalkan contohnya gini, Anda punya uang, minta tolong ke teman Anda buat transfer beli. Gimana? Anda punya uang cash. Antum punya uang. Misalkan Anda punya cash ya. Teman Anda punya uang tapi di ATM. Ya. Nah, Anda minta tolong buat beli transfer. Beli transfer, belinya apa? Barang atau apa? Oh, barang. Iya, terus Kan kadang-kadang kalau transfer itu lebih dari misalkan 20.000, 626 nggak pas gitu harganya. Nah, sedangkan saya barangnya misalkan 27.000 misalkan itu gimana Ustaz hukumnya? Lebih misalkan kita lebih antum beli ngasihnya lebih. Ya misalkan kan harganya tuh 6 misalkan gitu ya. Kita ngasihnya 27.000 pas. Nah, itu gimana hukumnya? Kalau misalkan dia ridho, kita ridho tetap sah nggak? Baik, Masya Allah, bagus nih. Apaan? Riba. Baik. Siapa namanya? Kang Yosef dengan temannya apa akan terjadi? Yang terjadi akan apa? Ya apa akarnya? Bukan, maksudnya jual beli, apa pinjam meminjam, apa begitu. Iya, berarti apa yang terjadi gitu maksudnya? Beliau beli ke temennya atau pinjam uang? Pinjam. Artinya berarti antum ke teman itu adalah qard, minjem ke siapa? Ke teman. Teman transfer uang ke tempat yang penjual, kan begitu ya? Seharga 26.000 sekian. Taib. Nah, antum berarti ada kaitannya sekarang dalam akad hutang piutang. Antum misalnya hutang, misalnya ke saya 10 juta. Hutang berapa? 10 juta. Antum bayar ke saya 10 juta ditambah 1 juta jadi berapa? 11 juta. Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Boleh. Dengan catatan apa? Pertama, tidak disepakati. Yang kedua, penyerahannya saat pelunasan. Jadi kalau misalnya begini, antum hutang ke saya, berapa tadi? 10 juta, bayar 8 juta. Bayar berapa? 8 juta. Sisa berapa? 2 juta. Ustadz, ini saya lebihnya 500.000 buat Ustadz 1 juta. Nanti kan berarti kan 2 juta lagi kan, saya 8 juta tuh bayar. 8 juta, ini 8 juta, 2 juta lagi belum. Tapi ini saya pengen nambahin lah buat Ustadz lah 500.000 1 juta. Boleh tidak? Tidak, itu namanya riba. Tapi ketika pas begitu pelunasan atau begitu melunasi, ini 8 juta dulu, kemudian 2 juta dikasih. Ini 2 juta saya tambahkan 500.000 buat Ustadz. Boleh tidak? Boleh itu mah. Tidak apa? Bukan riba. Kenapa? Karena tidak disepakati. Mafhum? Dan diberikannya saat apa? Pelunasan atau setelah pelunasan. Maka Nabi SAW di situ kan pernah ada hadis, Nabi meminjam unta yang kecil ya kurus dibayar dengan unta yang besar. Betul ya? Betul. Itu boleh tidak? Boleh. Jadi kalau antum tadi pinjamnya 26.000 sekian, diberikan berapa? 27.000. Boleh tidak? Boleh. Itu kebaikan dari antum. Asal si ini tidak apa? Meminta. Ya saya mah pokoknya mah 26.000 sekian. Begitu. Paham? Atau misalkan dibalikannya hanya 26.000. Boleh tidak?
Boleh, betul. Ya benar. Betul. Ya, boleh kalau ini kelas si yang misalkan gini, antum pinjam ke saya 10 juta. Tadi kan lah bayar 8 juta weh. Inilah. Bayar 2 juta mah antum memiskin lah. Bayarlah 2 juta. Astagfirullahaladzim. Ima contoh. 8 juta weh unggul. Boleh tidak? Boleh. 2 jutanya tidak dibayar. Itu apa namanya? Istibro, membebaskan hutang sebagian. Mau sebagian, mau seluruhnya silahkan. Gitu ya. Apalagi yang nilainya tadi sekian-sekian itu nggak apa-apa, boleh. Jadi imma antum membayar lebih itu pun boleh karena antum membayarnya saat pembayaran lunas, maka boleh itu. Atau tadi antum bayarnya kurang asal si yang bersangkutan ridho, ikhlas, ya begitu. Ya. Fun. Berarti Ustaz kalau misal saya kan anda juga kadang kalau mendadak pergi sama adik saya terus saya ketinggalan uang, nah adik saya ngalangin misalnya 80.000 terus pas saya ngasih di rumah ngasihnya 100 aja udah. Nggak masalah, nggak apa-apa. Kecuali Asal adik antum tidak mensyaratkan, tapi balikinnya 100 ya. Nah itu nggak boleh gitu. 50.000, 80.000. Tapi ketika kita bayar 80.000, jadi 100.000 lah. Mereka antum 20.000 gitu, nggak apa-apa. Itu tidak masalah. Asal saat pelunasan. Gitu. Melunasi ya, pas begitu melunasi. Sebelumnya tidak boleh ada tambahan, itu riba. Yang didapatkan mungkin ketika punya hutang membuat hati orang bahagia, misalkan walaupun tidak melebihkan, misalkan contoh saya punya hutang nih, misalkan ditagih nggak belum bayar, tapi nggak bahagiakan makan atau jalan-jalan gitu, maksudnya nggak boleh. Nah itu tidak boleh. Jadi mengtraktirnya itu gara-gara ada hutang. Muntah hutang mah geus ketinggali jelema pedit itu kan sebenarnya magih gitu. Wah, iya mah. Itu memberikan manfaat. Itu namanya riba juga. Itu apapun yang ada kaitannya dengan hutang. Tapi kalau tidak ada kaitannya dengan hutang piutang tidak masalah. Oh, itu boleh, boleh sekali, ya. Apalagi saya diajak, alhamdulillah. Ya, enggak. perihal biar juga kadang di masyarakat umumnya kan kadang ada syarat dan ketentuan jual beli karena barang satu selama ini tidak boleh dibelikan dan sebagainya, itu apakah menggugurkan syiar tersebut atas kesepakatan bersama, sedangkan si syarat ketentuan biasa nggak disampaikan kepada si pembeli. Nah, ketika kita ridho, apakah hanya maksudnya udahlah kita ridho, kita mendapat pahala juga di situ, atau memang ada yang harus di hak yang di ini? Ya, insyaallah bagus. Jadi bagi kaum muslimin ya yang paham dengan agamanya, maka sebetulnya akan memahami bab khiyar. Salah satu bab khiyar itu ketika ada cacat atau apa-apa begitu ya, maka itu otomatis walaupun antum sampaikan tidak boleh dikembalikan, maka berhak untuk dikembalikan karena memang ada cacat. Namanya khiyar apa tadi? Aib. Jadi saat itu pokoknya bagaimanapun perjanjiannya tidak boleh membatalkan ada khiyar aib ini gitu. Betul, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin ini berdasarkan atau dibuat berdasarkan persyaratan di antara mereka. Ya, jadi harus mematuhi persyaratan nih mereka. Misalkan saya mempersyaratkan kepada antum, tidak boleh ditukar atau dikembalikan, begitu ya. Memang secara hakiki, secara asal jual beli itu tidak boleh ditukar, tidak boleh dikembalikan ketika sudah tidak ada permasalahan. Tidak boleh, itu jelas-jelas jugu-jugu. Nggak setahun dibalikan deh kau orang kan begitu ya. Itu mah kurang seundan kan gitu ya, apa namanya itu tidak benar gitu. Nah, ketika ada cacat baru datang ke rumah ada cacat. Walaupun ada kesepakatan itu sebenarnya apa yang ditulis itu tidak berlaku. Kenapa? Karena di situ ada khiyar aib. Ada khiyar apa? Khiyar aib atau khiyar apa? Cacat. Kan ada cacat harus dibalikin. Kalau tidak ada cacat, yang balikin nah itu baru tidak boleh. Kenapa? Karena sudah berpisah dari majelis. Antum sudah majelis berpisah nih. Majelis. Sudah di rumah, kata istri teh, "Nabat meni baju." Iya, Pak Majikan. Apa namanya tuh? Iya, budak teh hoyong apa? Hoyong begini-begini. Astagfirullahaladzim. Akhirnya dibalikin deui. Boleh tidak dia membalikin lagi asalnya? Tidak boleh. Kenapa? Karena sudah terjadi akad jual beli, sudah mengikat, artinya tidak ada pembalikan. Artinya si penjual kalau dia mempertahan haknya boleh tidak? Boleh, karena haknya
Udah ini kan kita sudah berpisah. Antum sudah ke rumah. Secara hukum saya sudah menang ini teh. Saya tidak mau mengembalikan, mohon maaf. Saya apalagi dalam keadaan punya uang. Boleh tidak penjual begitu? Boleh, dan memang hukumnya begitu. Tapi ketika si penjualnya bager, soleh gitu ya, wajahnya wajah pikarunyaeun gitu ya. Kemudian ya udahlah sok lah nggak apa-apa. Kasih we uangnya dengan ridho, dengan ikhlas. Maka si penjual ini dia punya pahala. Mafhum? Begitupun sebaliknya. Antum sebetulnya ada khiyar apa? Khiyar aib sebetulnya. Paham ya? Nah, kemudian antum dibalikin. Saya tidak mau dibalikin. Ternyata dia teh kekeh petek. Enggak mau, saya tidak mau balikin. Sahanu dosa di dia? Ada yang dosa tidak? Ada yang dosa. Siapa? Si penjual. Kenapa? Karena hak dia terzolimi. Hak dia apa? Tidak terpenuhi. Mafhum ya? Hak dia kan ini. Ada aib, dibalikin kan harusnya dibalikin nih. Oleh si penjual ternyata tidak dipenuhi hak itu. Dosa tidak? Dosa. Ya ada kewajiban. Mafhum? Nah kemudian kita ridho. Udah nggak apa-apa lah, memaafkan. Nah maka baginya apa? Pahala. Maka baginya apa? Kebaikan, keridhoan. Ya udahlah nggak apa-apa. Daripada pirameun, daripada apa? Piomongan, apalagi ini sama-sama ikhwan, ya udahlah nggak apa-apa. Saya mengalah. Maka baginya pahala. Begitu. Iya. Wallahu alam. Demikian ya. Tapi secara hukum antum yang harus balikin apa? Duit atau ditukar lagi ke dalam barang yang baru gitu, yang sama atau yang lebih baik. Ya. Oh, iya. Kalau misalnya kita belanja nih ke Burma sama istri. Nah, Masuk kabar mana? terus kita nggak bawa uang, lupa bawa dompet, mau bayar gitu kan. Kelak lupa atau modus? Bisa lupa Iya. bawa dompet, 500.000. Nah terus karena sama istri pinjam uang istri 500.000. Tapi istri bilang, tapi nanti baginya 600.000 misalnya gitu. Nah itu kan riba kan? Iya, nggak boleh tetap. Nggak boleh. Walaupun apa namanya? Istri. Kita istri tukang riba. Nggak boleh. Anak kadang gitu kan, anak nanti pinjemin ya dari anak 50.000, nanti diganti ya 100.000. Nggak boleh itu. Kita nih seorang tua ya, pinjam duit anak, pinjam 50.000, nanti diganti dan 60.000. Nggak boleh itu. Itu ngajarkan naon? Riba ka budak teh, budak teh kitu ka baturna. Minjamkan ke batur anak, balikan 3.000 nya. Padahal nginjemkan berapa? 1.000. Nah, ini seperti itu tidak boleh ya. Ini bab riba walaupun suami istri. Ya jangan karena suami istri. Kan kadituna teh ka babatur kan babaturan. Kan gitu ujung-ujung nanya. Nah, tidak boleh tetap. Gitu, Pak. Didik istrinya ya. Aduh, enggak apa. Ima kan tadi contoh ya. Walaupun itu mungkin curhat ya. 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 Bagaimana hukumnya postingan iklan gitu ya, atau katalog jualan, tapi yang dipostingnya tuh akhwat gitu, tapi menutup hijab, menutup aurat gitu. Nah, apakah ada dalil khusus? Kalau misalkan tidak boleh itu, apakah ada dalil khusus yang spesifik atau yang umum untuk yang tidak memperbolehkan? Pakai hijab. Pakai hijab biasa gitu. Cuman maksudnya tuh mukanya aja gitu kelihatan gitu. Apakah diperbolehkan atau bagaimana? Iya. Jadi asalnya hukum asal kewajiban akhwat atau perempuan itu menutup aurat yang seluruh tubuhnya harus ditutup kecuali wajah dan telapak tangan menurut jumhur ulama. Sebagian pendapat memang ada yang mengatakan seluruh seluruh badannya harus tertutup, sebagian pendapat. Tapi kebanyakan pendapat yang boleh diperlihatkan adalah wajah dan telapak tangan. Artinya boleh seseorang wanita dia keluar atau apapun beraktivitas seluruhnya tertutup kecuali wajah dan telapak tangan. Tapi yang harus hati-hati, yang harus apa? Hati-hati. Biasanya perempuan itu kalau namanya dipajang itu biasanya apa nama tuh? Ya beda. Ketika orang lewat dengan orang yang dipajang ada perbedaan tidak biasanya? Ada bedanya. Kenapa? Ya karena kalau dipajang sama itu udah sidik-sidik dan lain sebagainya. Apalagi laki-laki itu tidak sama jiwanya kan ya. Aya nu bener, aya anu penyakitan kan gitu kacrut ya. Balaki cerakan, ya apa nama tuh? Ya jelas lah begitu ya.
Walaupun bisa jadi ya, afwan ya, ada orang yang iltizam, ada orang multazim ya dalam agama Islam. Tapi kalau dalam bab perempuan bisa jadi berbeda. Nah, inilah namanya apa? Hati. Maka itu ditutup pintu itu. Ditutup dengan apa caranya? Sadud dari'ah tadi. Sadud dari'ah itu menutup celah terjadi sesuatu yang diharamkan. Ketika orang dipajang begitu, maka akan terlihat gitu. Dilihat bukan terlihat. Betul ya? Dilihat disidik-sidik, di zoom. Itu masalahnya gitu. Traveling ya. Makanya baiknya perempuan itu jangan dipoto langsung perempuannya, tapi makenin boneka ya itu manekin gitu biar lebih selamat ya. Jangan langsung akhwatnya. Kamu akhwatnya artis harang-harerang gitu. Waduh gitu ya. Tidak ditutup. Secara asal memang kan tadi wajah dan telapak tangan memang bisa dilihat, boleh dilihat. Jadi ada yang dilihat, ada yang dilihat-lihat. Nah, itu masalahnya. Nah ya. Ada yang terlihat biasa. Nah, itu. Ya. Hati-hati ya. Demikian. Banyak jawaban klien. Ustaz, hiyar itu berlakunya hanya jual beli aja apa kalau sewa menyewa ada hiyar itu kan? Sewa menyewa. Contohnya misalnya gimana? Misalkan saya menyewa kendaraan. Nah, tiba-tiba kendaraan itu tuh nggak sesuai, maksudnya kan dia jadinya bagus gini. Saya sewa 1 bulan. Ternyata piringan tengah jalannya banyak rusak, kan udah perjanjian si mobil itu nanti tanggung jawab inilah kalau ada rusak Iya, sama itu. Itu adalah tanggung jawab siapa? Si penjual, Yang menyewakan. Karena dia menyewakan barang sesuai permintaan kita kan, dipakai oleh kita 1 hari dan tidak ada masalah. Kalau ada masalah itu walaupun tidak diucapkan, itu adalah kewajiban siapa ini? Yang menyewakan. Kewajiban yang menyewakan. Misalnya olinya habis. Siapa yang harus beli oli? Gitu ya. Nah, itu yang biasanya yang menyewakan kan gitu ya. Kewajiban pokoknya antum silahkan pakai geleung kan gitu ya. Hati-hati we makena kan begitu ya. Maka selain itu kewajiban orang yang menyewakan. Maka ketika misalnya ada ban inilah, kecuali misalnya hal-hal yang secara urf itu secara secara adat istiadat, secara kebiasaan itu secara umum adalah tanggung jawab kita. Contoh misalnya ban kempes pan di tambal atau diisi secara umum ya itu mah kewajiban kita yang menyewa. Tapi kalau misalnya bannya memang sudah parah begitu ya, gundul dan sebagainya, itu baru kewajiban siapa sih yang menyewakan. Jadi sama sebetulnya ada hal yang demikian. Tapi yang jelas itu mah bukan masalah khiyar, tapi tadi hak dan kewajiban. Dibatalkan karena dia tidak sesuai dengan yang diminta. Iya, boleh sebetulnya. Boleh. Karena tidak sesuai. Maka itu Pak, dalam jual beli kan ada antarodin illa antakuna an yakuna tijaratun antarodin minkum. Kecuali illa an yakuna tijarah antarodin minkum. Kecuali dengan jalan perniagaan yang saling ridho. Nah, ketika misalnya kita tidak ridho, artinya ada hak-hak kita yang terambil, hak-hak kita yang tidak ditunaikan oleh lawan kita, maka kita berhak untuk tidak melanjutkannya. Jadi boleh intinya mah tidak melanjutkan akad karena tidak sesuai dengan perjanjian. Al-muslimuna ala syurutihim. Nah, ini masuk ke situ. Muslim itu berdasarkan syarat-syarat yang mereka sepakati, begitu. Itu Pak. Ya, wallahu a'lam. Atas cekamnya, atas maghrib ya. Alhamdulillah. Taib ikhafillah yang semoga Allah muliakan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amal soleh kita dan jadikan apa yang kita lakukan sebagai amal kebaikan di sisinya insyaallah. Amin. Ya Rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.